email. Next. Karena saya perasaan pernah apa namanya, pernah create account di Microsoft pakai email ini. Nah, ini coba dia udah minta send akunnya, coba saya buka emailnya dulu. Emailnya ada aja. Yes, that's me. Gak ada tuh. Maaf, diklik dulu send code-nya, Pak. Oh, send code ya. Pikir otomatis ngirim dia. Oh, coba refresh. Belum juga. Nah, ini ada Microsoft account EU signal 622 622 131. Wah, alhamdulillah akhirnya bisa. Gitu. Ada yang ngalamin gak sih yang lainnya? Apa saya aja yang ngalamin? Alhamdulillah aman Pak. Aman ya yang lainnya ya? Saya pakai yang 2022 sih Pak. Aduh Haji. Saya waktu itu juga mau yang baru. Guys. Cuman saya pikir takutnya yang lain pakainya yang dulu siapa sih yang ngajuin waktu itu yang instalasi dari Pak Aswan itu kan, itu makanya pakai itu cari itu. Ya sih kalau nggak masalah sih ya. Cuma kita punya apa kemarin ya di sini ya. Oh, database-nya kita cek dulu ya. XM control panelnya. Oke, saya start. Oke, terus start. Oh, ini udah koneksi berhasil nih ya. Home login. Oke, berarti kita coba karena waktunya cuma ini, mungkin yang gampang dulu ya. Yang ketika login kali ya. Terus kemarin ini apa? Oh, koneksinya di sini. Tes koneksi MySQL-nya. Uh, oh, ya kita jadiin koneksi aja di sini ya, sama ya dengan yang materi tadi. Aduh, bolak baliknya gimana nih? Yang teman-teman yang tadi koneksi ya, saya buat koneksi aja gitu. Kampus sign in pakai ini.
Faiz sudah selesai semua, Mas Faiz. Apanya, Pak? Yang tugasnya kemarin, yang buat parameter koneksinya disimpan ke file, udah belum? Kalau sekarang sih udah, Pak. Udah? Oh, nanti boleh di-share ya. Oke. Ini apa ini? Kecerdasan buatan. Ini lagi bagus internetnya. Kadang memang. Oke, yang kita coba berarti di bagian modul ya. Sebentar, masih loading. Nah, nah di sini ya. Cuman kita hanya bikin satu sebetulnya. Nah, ini masih di sini masih lokal ya, nggak publik ya. Dia menggunakan con sebagai dari ini, sama aja dengan yang ini ya. Nah ini ya sama aja ini. Stringnya itu adalah yang ini, cuman yang kalau ini dimasukkan ke constring yang ini. Coba ini pakai port database UID, kalau ini adalah user ID ya, user ID. Ada yang pakai user ID bisa, nggak pakai UID. Nyobain. Ini UID sama PWD. Ini pakai password. Nah, ini hati-hati teman-teman. Berarti harus cari dokumennya yang benar ya. Ini beda-beda, tapi untuk sementara dokumen di sini pakai kayak gini, berhasil tadi ya. Oke. Oke, berarti di sini kita cari jadinya koneksi. Oke. Terus form utama. Lebih baik di sini mungkin public apa con s MySQL connection kali ya, biar sama MySQL connection. Oke, biar ini jadi public gitu, bisa kita akses di form manapun juga. Berarti kan di form dialog ya sini. Oke, coba kita tes lagi. Koneksinya berhasil ya. Nah, masuk ke form login ya. Saya keluar dulu. Tapi di si form login ya, dia akan cari show dialognya itu resultnya oke atau tidak gitu. Kalau dia oke, maka muncul ke form utama kan, kayak gini nih. Ini oke. Kalau saya klik login ya, ini kan gagal login, berarti adalah si show dialognya bukan dialog result oke gitu kan, sehingga dia tetap di sini. Dia akan dilakukan result oke itu kalau berhasil loginnya, berarti ada prosesnya di sini kan, di form login kan. Nah, di sini ya, ini dua baris ini. Yang pertama dia akan ngecek hasilan dari si form loginnya, so dialognya. Kalau oke baru munculin si form utamanya gitu. Jadi sementara ini baru sampai sini aja nih ya. Form login, PRM login. Oke. Oke, berikutnya. Nah, di sini ya. Di sini kita pakai username is login. Nah, ini ya. Kalau seandainya adalah ini is login, dia larinya ke autentikasi. Wow.
Ini udah panjang juga ini ya ternyata ya. Saya bukanya seminggu sekali jadinya lupa-lupa walaupun buat sendiri ini. Berarti ada proses, harusnya kita database-nya di sini ya, di apa, di autentikasinya ya, Faiz ya. Wow. Oke, kita lihat sekarang di autentikasinya, buatnya di ini. Oh, Bisa nah, dua cara sih Pak. apa? Bisa bisa di main.vb, bisa diautentikasi. Jadi ketika aplikasinya start itu booting, koneksi dulu ke database, pastiin ke Mm-mm, koneksi, baru bisa autentikasi nantinya gitu. mm-mm. Ya ini juga gitu kan. Pertama dia jalanin yang si koneksinya kan, yang di sini nih, di bagian Main, mainnya kan, iya sininya, betul. main sini, jalanin ini dia jalanin koneksi yang ini, ya. Ya cuman sayangnya di sini kalau nggak berhasil koneksi belum ada nih, guys Iya ya. betul, iya betul. Ya, yang di sini kalau ini belum ada handle untuk gagal koneksinya seperti apa nih. Cuman ada munculin software gagal koneksi aja. Tapi apa yang dianjurkan ke user supaya ngapain gitu, supaya nggak gagal gitu kan. Seharusnya kan munculin si form untuk setting konfigurasi koneksinya kan ya. Ya Di betul Pak. sini nih ya, seharusnya di sini munculin dulu nih ya, sehingga kita bisa ngisi konfigurasi si koneksinya, disimpan, koneksi ulang lagi. Nah kalau berhasil kan masuk ke sini, ke form login gitu. Jadi si form login itu emang sudah selesai bagian koneksinya kan ya. Nah di form login ini baru kita buat untuk proses loginnya ya. Tapi proses bisnis untuk autentikasinya kita simpen ternyata di bagian kelas out nih, di bagian mana autentikasi ini ya. Nah di sini ya, di kelas autentikasi metodenya adalah login. Disinilah kita harusnya adalah proses untuk mengambil datanya. Oke, berarti kita bikin materinya mana biar tidak jauh ya dari materinya. Berarti di bagian login mana? Nah ini aja ya. Oke, jadi kita punya katanya si objek ini ya, sama ini ya. Nanti kan username-nya dari sana ya. Saya copy aja dulu gini ya ini. Biar cepat. Nah, Ctrl C. Saya taruh di sini. Atas. Oke, udah. Kok jadi gini? Nggak benar. Karena udah jadi PDF kayak gini ya. Oke lah. Berarti ini harus kita import ya. Dari public class, berarti coba nih, ini nggak bakalan bisa nih. Tim RDS MySQL, bisa MySQL data. Oke, kita import dulu berarti ya. Ini sementara asal aja dulu teman-teman ya. Asal dulu, nggak apa-apa deh. Biar jalan dulu. Import MySQL apa? Data client ya. Data MySQL data client. Ini ada, oh ini namespace aja ya. Di dalamnya nanti ada kelas yang tadi MySQL connection, MySQL adapter ya. Itu adalah kelas-kelasnya. Yang MySQL itu cuman di namespace-nya itu. Namespace itu kayak pet-nya lah, posisinya ya, posisi data ini. Oke, ini seharusnya udah bisa ya. Trim as apa tadi? MySQL data adapter. MySQL MySQL data adapter 1. Apalagi sekarang kita buat objeknya CMD ya. Ini CMD belum dideklarasikan di sini nih. Tim CMD
MySQL comment. Nah, saya juga belum pernah ya eksekusi teman-teman. Belum pernah pakai pb.net soalnya. Terus stringnya sekarang adalah berarti dim SQL string sama dengan, nah ini ya, ini perintahnya adalah ya, select bintang from. Kita belum punya table usernya ya, lupa saya. Oke, kita php my admin. Oke, sebentar kita akan cek dulu. Ini rootnya server database, ini lama. Nah, DB penjualan ini banyak banget ya, kita asal-asal dulu teman-temannya, nggak apa-apa ya. Ini contohnya adalah users, kita kasih 3 aja asumsinya, pakai ID user auto increment, terus user sama password aja ya. Kita buat table usernya dulu, kita pakai di sini ID atau user ID boleh. Ini terus username di sini, ini ada semua. Ini integer, username jadi variable karakter, password juga variable karakter. Nah nanti kalau bisa si password itu disimpan ke dalam encode ya, apa namanya, di encode ya, namanya pasti lupa, pakai SHA-256 atau 256 gitu. Nah, di sini adalah berarti auto increment, jadi primary-nya ya. Ini not null semua ya, enggak null. Ini berapa username-nya ya 40, password-nya 40, samain aja ya. Sudah? Oke, simpan. Oke, kita coba insert ya. Insert admin, passwordnya 12345 aja ya. Udah. Users, oke, selesai. Kita punya satu user di sini. Admin 12345 nih kayak gini, ini kan masih telanjang nih, harus di encrypt ya. Encrypt nanti. Oke, select bintang from users where username ya, username sama dengan ini pakai kutip satu enggak, saya nggak tahu di sini ya, nanti kita lihat aja. Digabung ya, minimal yang saya tahu di PB itu seperti ini, mudahan sama ya. Ini kita ambil dari berarti username ya, dari atribut yang punya kita di sini ya. Oke, n password sama dengan ini, n ambil dari password. Oke, sip. Ini mana caranya? Nah, kita. Ya. Oke, sip. Ini kita punya SQL, tinggal kita bikin yang adapter ya. Objeknya benar? Reader seharusnya ya. Data reader ya. Data reader. Data reader. Oke. Terus kita isi si komennya sama dengan new MySQL comment, buka kurung, perintah SQL-nya dan koneksinya ya. Koneksinya kita dapat, kenapa ya, karena kita koneksinya kita belum punya ya. Seharusnya di sini bisa jalanin koneksinya enggak ya?
login di sini. Coba koneksi. Nah, bisakah di sini? Share koneksi. Bisa Faiz langsung dari sini modul ke modul, kelas ngambil modul bisa nggak? Gimana, Pak? Yang ini koneksi ambil dari modul langsung dari kelas bisa nggak? Nggak bisa sih, Pak. Kita ngambil apa? Bikin koneksi lagi gitu buat manggil lagi. Sayang banget ya. Iya. Gini aja ya, berarti loginnya autentikasi kita coba ya. Kita bikin aja public con as MySQL connection. Nanti si connya ini kan kita panggil di itu, kan nggak di kelas kan, dia bisa manggil si siapa namanya, si modul koneksi kan, seharusnya gitu logikanya. Nanti kita lihat aja. Nah, connection. Jadi di sini berarti tetap kita punya objek con, di mana connya di sini nggak tahu apa-apa ya, harus kita isi ketika dipanggil si login ini. Jadi ketika public class authentication ini kita harus ngisi si connya dari mana gitu. Berarti gini, dari berarti tadi form login. Nah di sini ya. Nah di sini ini form login ya. Nah, ini berarti ketika dia ini klik, berarti ketika dia load gitu ya. Ketika dia loading, load mana loadnya? Objeknya salah, objeknya form. Yes. Event activate sama load ini. Nah si load ini kan seharusnya dia bisa manggil si modulnya kan ya. Modulnya adalah tadi kan dalam satu project dia nggak terpisah. Ini isi main ini kan ini ya. Kayak tadi di sini. Kalau di sini berarti contohnya ini ya, koneksi gitu. Berarti di sini pun kita bisa panggil form di bagian login ya, koneksi seharusnya gitu. Nah, koneksi ini kan dapat si variabel si connya ya. Nah di sini buat ngisinya ya. Jadi boleh out di sini kita isi connya itu ambil dari si con di ini sebenarnya ya, con yang punyanya hasil dari si koneksi ini gitu. Ini kan pertama kali nih di load nih, jalanin koneksi ya, maksudnya kan ke sini ke main BB ya, main BB yang sorry mana tadi yang ini ya, jalanin ini ya. Ini lagi ya, form login dia panggil ini ya, panggil koneksi yang ada di sini. Di sini kan ngisi variabel si con ya, con yang sifatnya adalah public kan, artinya kita bisa panggil di form yang lain gitu kan, gitu logikanya. Nah ini karena dia udah manggil, dapatlah variabel si connya yang kita akan lempar ke dalam variabel con yang ada di kelas autentikasi ini gitu. Udah lempar-lempar tuh, udah aman, seharusnya logikanya gitu ya. Oke ya, kita lanjut berarti di bagian mana tadi, autentikasi ya. Kita nggak tahu, pokoknya ini kon aja, saya maunya kon, terserah kamu ngambil dari mana kon, yang penting saya dari banyak koneksi aja gitu kan. Oke, berikutnya apa nih, mana tadi ini ya, kita akan
execute, disimpan di dalam RD sama dengan adalah RD execute, ayo nggak ada, apa salah, oh CMD punyanya, CMD di execute dan query apa execute reader, execute reader, oke, dah. Nah di sini ya, jika RD read ya berarti ada datanya ya, then gitu ya, then is login sama dengan true gitu ya, else is login sama dengan false. Dah ini nggak usah dipakai berarti. Nah gitu. Oke, sip. Cek lagi ya. Button login is login. Kalau dia loginnya true, hasil dari ini yang tadi ya, autentikasi ini, maka dia akan dialog resultnya adalah oke. Tapi ini gagal login. Itu ya. Salah tidaknya ya belakangan aja. Yang penting kita secara konsep begitu ya. Oke, kita tes dulu. Start. Koneksi berhasil. Nah, ini kenapa 2 kali? Karena dia manggil lagi si koneksinya tuh ya. Ketika login ambil lagi. Ini contohnya saya masukin admin, terus saya asal aja ya. Login. Oke. Siapa nih? Ini. Apa yang error? Unhandled action type system invalid oversend action occur and masking data DL. Invalidnya apa? Troubleshootingnya Koneksinya mungkin belum dibuka, Pak. Dia apa ya? Di situ ada tulisannya connection must be open gitu tadi di errornya. Errornya. Iya. Coba ini di sininya benar, tapi di sininya ini nothing ya. Jadi nothing connya nih. Berarti nggak dapat koneksinya kan? Berarti kan harusnya di trappingnya gimana? Ngetrap di sini gimana? Ini berhentinya di sini. Berarti si ini nggak dapat nih koneksinya nih, si login ini, si koneksi ini. Padahal ini kon itu diambil dari ini login MySQL. Oh iya diambilnya dari sini kan, dari sini nih. Tambahin con.open pakainya. Maksud saya open kan udah di sini nih, dan ya nih logikanya nih. Ntar ya, ini adanya di main kan, ini kan udah di open ya, ini open. Nah, saya ambilnya cuman con yang variabel ini, variabel con yang sudah di open ya, sudah di open sebenarnya bisa ya di sini. Jadi ketika dia sub koneksi, dia kan ngisi variabel con ya, itu kan. Di sini kan sehingga di sini adalah kita punya variabel koneksinya yang bisa kita akses, logikanya adalah di bagian form login ini. Nah, di form login, dan di sini si koneksi ini dia akan dijalankan, didapatkan dari koneksinya. Mungkin kalau mau ini ya, coba kita pindahin aja ya. Seharusnya dari sini bisa ya, karena jadi koneksi. Saya taruh di sinilah. Ini agak aneh juga sih. Jadinya. Coba dapat nggak ya? Login con di sini.
Masa harus disebut modulnya ya, main titik kon kayak gini kan nggak mungkin ya, nggak lucu ya. Agak lucu juga sih. Admin asal aja login. Nah, ini yang jalanin koneksi berhasil ini nih, yang atasnya ya. Terus, nah ini lagi nih, errornya apa? Tetap nggak dapat nothing ya, konnya nothing. Oh, itu typo mungkin Pak yang username-nya. Yang username-nya SQL query-nya itu Pak. Ngaruh nggak Pak? ini. Oh, kayaknya sih kalau ini belum nyampe ke sini, Jang. Oh, oh Errornya iya. kan ya, errornya kan baru di sini nih, nothing nih, masalahnya Oh nothing iya, ini nih. Iya kan ya, iya, iya betul Pak. nothing. Bisa jadi ini, tapi kayaknya sih seharusnya jadi error kedua setelah koneksinya berhasil kan. Itu kan yang koneksi dulu, baru bisa akses ke database. Oke, ini koneksi berhasil, nih seharusnya juga nggak usah lagi nih. Ini nothing. Oke ya. Ini saya harus cek dulu, berarti di debug satu-satu di step-step. Biasanya kalau saya ya pakai F8, jadi hilangnya dia di mana, kenapa si apa namanya nggak dapat nilai account si dari si autentikasi. Ini account MySQL connection adanya di bagian, nah di sini nih ya, yang ini nih ya. Ini nothing accountnya, is main connection adanya di sini. Kalau secara logiknya ini bukan di sini, seharusnya di sini emang yang benarnya ya. Cuman kehilangan data kon itu setelah kan udah berhasil ya, udah berhasil koneksi itu. Ini main koneksi ya, form show dialog result oke, atau saya ngisi di sini si objek form login ya. Masuk juga ini sih koneksi. Oke. Ya, itu teman-teman ya. Nanti bisa dipikirkan ya. Tapi saya pengennya jangan retype code ya. Gimana caranya ya? Jangan sering bikin ini nih, bikin kayak gini ya. Open kayak gini. Nanti setiap form ada lagi ini gitu. Seharusnya kita pakai bisa terus-terusan ya. Gimana strateginya gitu. Kenapa seperti itu harus kita lakukan ya? Karena kalau perubahan, kalau tulis semua di dalam form ribet. Tapi kalau ada perubahan kan tinggal di sininya aja kan. Ya. Tinggal satu code itu yang kita rubah, enggak mau nyeluruh ya. Nah itu taktiknya seperti apa? Nah itu tugas kita sebagai programmer ya. Sementara logikanya sampai sini, tapi kenapa nggak bisa dapat si objek koneksi dari si main? Nah ini saya nggak tahu kerjasama antara main sama si kelas itu seperti apa hubungannya ya, seperti apa koneksinya? Apakah harus ada perantaranya lagi atau bagaimana? Ya. Atau memang harus di insert langsung di si autentikasinya, koneksinya. Saya nggak mau kayak gitu ya. Kalau saya buat lagi koneksinya di bagian autentikasi, ya percuma aja saya buat si modul koneksinya itu. Kalau taruh di sini gitu ya, percuma. Gitu, saya pikir teman-teman ini waktunya udah lewat, kasihan mau istirahat ya. Tadi saya mau lihat juga yang teman-teman yang sudah tugasnya ya, ada apa siapa tadi, Nandang, ada juga Faiz kayak gitu ya. Oke, sip.
Ada yang tanyain dulu, silakan, belum saya tutup, udah lewat soalnya. Kasihan yang mau istirahat. Izin Pak, untuk absennya gimana Pak? Ya, ini saya lagi buka Oke. absennya. Ini yang hadir berapa sih? Hampir semuanya, sekitar 4 orang yang nggak hadir sebenarnya sih. Izin Pak untuk Ya, absensi. Ya Mas Hendri. Untuk absensi konfirmasi di pertemuan 5 waktu itu udah 2 kali Pak, tapi masih belum Pak. Gimana itu Pak? Izin. Iya, gini ya, absensi itu nggak bisa backdate. Saya tuh mau gitu, tapi nggak bisa ngedit gitu. Jadi nggak bisa ngedit. Contohnya sekarang nih, teman-teman, baru konfirmasinya besok atau jam berapa ada, udah ketutup tuh sistemnya. Saya nggak bisa ngedit lagi, gitu. Nah, saya ngakalinya biasanya seperti kalau nggak bisa di sistemnya, ketika di akhir perkuliahan, teman-teman kalau ada buktinya kirimkan, nanti saya bikin manual gitu. Buktinya ada sih Pak, saya lagi Iya. buktinya lagi ngerekam rekam ini Pak, screen ya, video Bapak lagi jelasin gitu, ada buktinya. Iya. Cuman memang Itu- pas saat itu jaringannya lagi hujan, tiba-tiba putus gitu Pak. Terus putus Iya. sampai ini jadi mati lampu. Ya nanti Mas Hendrik nanti tinggal ngomong ke saya aja nanti pas di akhir perkuliahan. Biasanya saya mau update nilai itu, saya selalu konfirmasi ke mahasiswa. Ini loh absensinya, silakan yang mau komplain sertakan buktinya. Seperti itu biasa saya. Ya, jadi tenang aja. Baik, ya, siap Pak. Iya. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Kelas ini dulu kan pernah saya ngajar kelas ini kan, Dri? Pernah Pak. Untuk seingat saya sih, kalau untuk absensi Bapak waktu itu pernah nge-share dalam bentuk formatnya Excel kalau nggak salah. Iya, kayak gitulah, sama lah kayak gitu sih. Iya, konsepnya kayak siap gitu Bapak, saya. siap. Iya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi kalau saya lupa diingetin aja, nggak apa-apa. Siap Pak, siap. Sip. Oke, saya kasihan banget udah lewat 6 menit, jadi saya udah absen. Teman-teman silakan cek masing-masing ya. Siap, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, Pak. Terus. Ya, Izin apalagi? tanya, Pak. Iya, silakan Rizky Mukti. Terkait itu Pak, UTS nanti kurang lebih nanti UTS-nya seperti apa ya Pak? Nanti saya buatkan tugas di kampusnya ya. Yang pasti sama yang kita kerjakan barusan ya. Hanya proses dari koneksi, konfigurasi koneksi ya. Setelah itu adalah proses login. Udah itu tok sampai dengan menunjukkan halaman utamanya. Gitu. Itu secara garis besarnya. Nanti detailnya nanti saya buatin di kampus ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin satu lagi Pak. Silakan. Berarti objektifnya itu yang penting koneksinya itu sesuai dan berhasil meskipun misal codingannya agak berbeda gitu Pak. Sebisa mungkin Pak rapi ya. Ya kalau asal bikin sebisa mungkin sih rapi nadang ya. Dipikirkan gimana strateginya biar nggak retype code. Saya sering banget lihat ya, soalnya nulis tuh kok ini sih ketemu koneksi lagi di POM ini ada koneksi lagi, saya bilang. Dia sering ngelihat kayak gitu. Itu padahal saya nggak pernah lakuin kayak gitu. Itu bisa seperti itu. Mau dibikin DL-nya tersendiri kayak gitu ya. Mau apa gitu. Itu bisa Dadang ya. Tapi nggak apa-apa. Tahap awal nggak masalah. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Pak, izin Pak. Ya, yang terkait tadi untuk koneksi yang tadi itu Pak, Bapak bilang kita harus cari tahu konsepnya seperti apa supaya tidak ada pengulangan dari code itu sendiri ya Pak ya. Maksudnya betul. Mungkin antara statik atau dinamik ya Pak ya, kalau masalah untuk koneksi seperti itu, misalkan kalau misalkan ada updating data, kita revisi code-nya itu hanya cukup satu fokuskan ke situ gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kita nggak ngerombak cari-cari di mana gitu kan kesalahannya. Iya, betul ya. Jadi kasihan banget kalau kita bikin connection masing-masing terus ada perubahan server atau perubahan username, wah satu-satu kita tuh kodenya di update gitu kan. Itu kan nggak efisien, juga kemungkinan salahnya besar gitu. Jadi harus efektif banget buatnya gitu. Benar Mas Hendri, kayak gitu tujuan saya.
Iya Pak, siap-siap Pak. Karena Oke. memang kebanyakan programmer sekarang kan kalau konsepnya seperti itu akan ketinggalan gitu Pak. Maksudnya Iya. dalam mengejar efisiensi waktunya itu kalau waduh harus merubah mengupdate-nya terlalu banyak code yang harus diupdate gitu Pak. Ya, ya. Makanya emang harus dimatangkan lagi di OOP-nya ya. Kalau kita paham OOP-nya sih sebenarnya bisa aja ya. Cuman Iya, karena itu ada gabungan modul-modulnya jadinya agak membingungkan, jadi harus punya tahu hubungan antara modul, kelas, sama yang di project pom-pomnya itu. Gitu ya. Saya sendiri kan, saya jujur emang nggak pernah pakai yang VB.NET ya. Tapi secara konsep kayaknya harusnya bisa, karena dia teknologinya lebih bagus dari sebelumnya yang saya gunakan VB6 ya gitu. Gitu aja sih saya mikirnya. Ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang sudah hadir dan memberikan saran, masukan, ya, senang sekali walaupun ada kendala tadi. Terima kasih Mas Nandang yang telah membimbing saya memperbaiki VB.NET-nya. Terima kasih juga Mas Pais, banyak sarannya, masukannya ya. Untuk yang lain juga terima kasih yang sudah hadir. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.